Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, salah satu hikmahnya itu membentuk karakter mentalnya umat Islam. Kita dididik seperti didikan tentara. Kok bisa Pak Ustadz didik tentara? Iya, kita ini walaupun nggak ada wajib militer, tapi dengan kewajiban ibadah puasa, kewajiban haji, musimnya berganti-ganti, itu adalah tanda Allah sedang mendidik kita ikut wajib militer. Apa wajib militer? Ya, lu kalau ditugasin oleh atasan, oleh komandan di lapangan apa aja, mau yang basah, yang becek, yang kering, yang tandus, mau di musim panas, musim dingin, musim hujan, kamu harus siap ya. Kita puasa dalam cuaca musim panas, siap. Puasa di cuaca musim dingin juga siap. Puasa di musim kemarau siap. Itu semua dilewatin semua itu sama orang Islam puasa. Makanya di sini apa? Ya, di tafsir Fizul Quran itu dibilang wajar orang berpuasa, kita diwajibkan umat Islam ini karena kita ini umat jihad. Umat yang harus siap berjuang membela agama, membela negeri kita dari agresi penjajah, para agresor. Itu ada kewajiban jihad fisabilillah. Dan untuk menguatkan kita punya jihad ini, kita ditempa mental kita, jiwa kita dengan apa? Ibadah puasa. Hakadha tabruzul ghayatul kabira minas shaum. Demikianlah nampak tujuan besarnya ibadah puasa itu adalah apa? Target utamanya adalah takwa. Innahat taqwa. Takwa inilah yang akan bangkit di dalam hati. Takwa ini yang akan hidup di dalam hati dan yang akan menunaikan kewajiban itu. Kenapa? Dalam rangka ta'atan lillah, dalam rangka taat kepada Allah dan mendahulukan, memprioritaskan keridhaan Allah. Nah, ketakwaan inilah Bapak Ibu yang akan menjaga, melindungi hati itu dari rusaknya puasa dengan maksiat. Jadi jangan salah, rusaknya puasa itu bukan cuma dengan makan, minum, dan berhubungan badan. Itu membatalkan puasa namanya. Ya. Nah, maksiat ini akan menghilangkan pahala puasa. Nah, yang bisa menjaga supaya puasa kita ini tidak rusak pahalanya karena maksiat, yang bisa menjaga itu apa? Ditekankan di ayat itu, la'allakum tattaqun. Nah, inilah rahasia hikmah daripada perintah berpuasa di bulan Ramadan dalam tafsir Fizul Quran. Tujuannya sekali lagi sebagai kesimpulannya adalah agar kita memiliki kekuatan spiritual, kekuatan mental, ketabahan, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Meskipun yang dilarang itu adalah zatnya halal, itu dalam rangka apa? Melatih ketaatan kita kepada Allah. Kalau yang halal saja, kalau perintah Allah dijauhi, kita jauhi, apalagi yang haram, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Nuhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari subuh yang insyaallah senantiasa subuh kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, burika li ummati fi bukuriha. Umatku senantiasa hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimulai dari pagi harinya. Jadi puncak keberkahan itu sebenarnya ada pada pagi hari itu. Mulai dari terbit fajar waktu sholat subuh. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat panjang umur. Nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang paling istimewa, paling bagus setelah nikmat iman. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, yaitu pamannya sendiri, ya Rasulullah, ajarkan saya satu doa yang khusus buat saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab Nabi? Sallallahu al-afiyah. Mintalah kesehatan. Kepada Allah. Al-Abbas paman Nabi bingung. Saya minta doa khusus, kirain mau dikasih doa yang panjang gitu, redaksinya istimewa. Ternyata Nabi cuma bilang minta aja kesehatan kepada Allah. Datang lagi dia besok berapa hari lagi, ya Rasulullah saya pengen doa yang khusus. Kata Nabi SAW, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba diberikan nikmat yang lebih baik setelah iman itu. Tidak ada yang lebih baik nikmat itu selain nikmat kesehatan. Kenapa? Ya, karena kita menjalankan rukun iman, rukun Islam itu akan sempurna kalau kita sehat. Coba kalau nggak sehat, sholat subuh, duduk atau terbaring di rumah sakit, nah, itu kan nggak nyaman. Orang bisa pergi ke majelis ilmu, dia sementara bergulat dengan sakitnya. Dan kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini, kalau di negara-negara Arab Timur Tengah, di Teluk, itu sudah memulai puasa hari Senin ini. Karena dikabarkan semalam saya dapat berita dari kawan-kawan di Saudi Arabia, di Qatar, mereka telah melihat hilal karena posisi hilalnya sudah tinggi. Karena waktu maghribnya di sana itu lebih lambat daripada kita, kurang lebih 4 sampai 5 jam. Kalau posisi hilal di Indonesia ketika maghrib kemarin memang masih sangat kecil, walaupun sudah wujud, terjadi ijtima konjungsi jam 4 sore, nah itu kan berarti umur bulannya cuma 1 jaman, kira-kira begitu. Itu memang sangat rentan bisa tidak terlihat hilal itu. Tapi ala kulli hal, walaupun ada perbedaan, mari kita bersyukur kepada Allah. Mau yang puasa mulai hari Senin ini atau besok, insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sehat, Pak. Betul. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat, ya tadi kayak ayat yang saya bacakan,
faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ya, puasa itu kalau orang sakit atau orang yang bepergian, maka dia diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa dan diganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat merindukan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita rindu sama istri karena kita berjumpa tiap hari. Kalau kita rindu kepada sahabat karena kita pernah bergaul dengan sahabat kita. Tapi kalau kita rindu dengan Rasulullah, pernah nggak Bapak Ibu ngelihat Nabi? Pernah bergaul langsung dengan Rasul? Pernah? Iya, boro-boro ya, mimpi aja enggak, ya kan? Tapi kita kenal Rasulullah dari siapa? Dari orang tua kita, turun temurun. Kita kenal Rasulullah dari Al-Quran. Kita kenal Rasulullah dari hadis-hadisnya. Kita kenal Rasulullah dari para ulama. Maka kerinduan kita kepada Rasulullah ini kerinduan yang istimewa. Kenapa? Karena kita tidak berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Makanya beliau sangat rindu untuk berjumpa dengan kita sebagaimana kita merindukan Rasulullah. Wadidtu law anni laqitu ashabi. Aku rindu sekali untuk berjumpa dengan apa? Wadidtu law anni laqitu ikhwani, kata Rasulullah. Aku sangat merindukan untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Ya, kita ketemu tiap hari, ketemu dalam jamaah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ketemu dalam setiap kesempatan pelajaran, ketika berperang dan lain sebagainya. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kenapa engkau sampai merindukan? Enggak, kalian itu bukan saudara, itu statusnya sahabat. Antum ashabi, kata Rasulullah. Tapi saya merindukan saudara-saudaraku, yaitu umatku yang tidak pernah melihat saya dalam hidupnya, tapi mereka beriman kepada risalah yang aku bawa. Alhamdulillah. Jadi jangan kira bukan cuma kita yang rindu kepada Rasulullah SAW, tapi juga Rasulullah merindukan kita yang benar-benar kita berupaya untuk menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW. Hadirin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Maka mari kita lihat bagaimana penafsiran, penjelasan tafsir fi zilalil Quran. Ya, karena kajian saya di subuh tiap bulan ini adalah kita mengkaji, membahas tafsir fi zilalil Quran. Pertemuan pertama saya sudah sampaikan tentang rahasia tujuan daripada surah Al-Baqarah. Nah, pertemuan kedua karena kita menyambut datangnya bulan Ramadan, bagaimana kita lihat tafsir fi zilalil Quran ini menyinggung ayat tentang ibadah puasa. Di halaman 167 ya. Jilid yang pertama tafsir fi zilalil Quran ini beliau mengatakan bagaimana? Laqad kana minat tabi'i an yufrada as-shawmu 'ala al-ummah allati yufradu 'alaiha al-jihadu fi sabilillah. Litaqriri manhajihi fil ard walil qiwamati bihi 'alal bashariyah walisyahadati 'alan nas. Sungguh merupakan satu hal yang wajar ya, bahwasanya puasa itu diwajibkan kepada umat
yang mana umat itu juga diwajibkan untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam ini diwajibkan berjihad. Kenapa? Diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Kenapa? Karena sebelumnya, ya, sebelum ada kewajiban puasa bulan Ramadan ini, Allah sudah mewajibkan lebih dahulu apa? Jihad di jalan Allah, ya kan? Kenapa? Setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya, Nabi hijrah ke Madinah itu tujuannya apa, Pak? Assalamualaikum. Woi, apa tujuan Nabi hijrah ke Madinah? Hah? Menyelamatkan umat Islam dari fitnah kemusyrikan dan kekufuran, supaya umat Islam ini bebas beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan. Ya. Kalau di Mekah susah beribadah. Menyatakan tauhid saja itu sudah diintimidasi, dikuyo-kuyo kata orang Jawa. Diinjak-injak. Ya, dibunuh, diteror, disakiti. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk apa? Hijrah. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuk aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy itu berbuat makar, merencanakan makar kejahatan buat kamu. Liyuthbitu, untuk menangkap kamu. Au yaqtulu, atau membunuh kamu. Au yukhrijuk, atau mengusir kamu. Ya. Jadi nggak aman nih hidup di Mekah 13 tahun itu. Ya. Nabi kalau ketahuan keluar rumah, ya, mau ke Masjidil Haram, mau ibadah, mau sujud, udah ditaruh kotoran binatang di depan pintu rumahnya. Kalau Nabi sujud ruku, ditarik bajunya, dicekek, diinjak kepala beliau, ya, subhanallah. Sahabat-sahabatnya juga, banyak begitu teror, diintimidasi. Itu tiap hari, 13 tahun. Ya, setelah Isra Mi'raj sama, kewajiban sholat 5 waktu itu, beliau melaksanakan sholat 5 waktu itu nggak gampang, Pak. Ya, nggak bisa berjamaah kayak kita sekarang, tenang, nyaman, ya, enak gitu. Nggak, diteror, dijagain betul. Makanya puncaknya setelah 13 tahun Nabi berdakwah itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk berhijrah. Sama seperti di dalam surat Al-Isra ayat 76. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuk. Ya, itu coba lihat surat Al-Isra ayat 76. Ya. Hampir saja mereka membuat engkau gelisah wahai Nabi Muhammad SAW. Ya. Gelisah sehingga menyebabkan kamu apa? Membuat mereka apa? Merasa bebas, merasa kuat untuk mengusir kamu dari Mekah. Idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Tapi ingat, Allah memberikan ancaman kepada kaum kafir Quraisy, ya, kalau kamu terusir dari Mekah, kalau kejahatan, intimidasi dan teror orang-orang kafir Quraisy itu semakin besar, semakin meningkat, dan menyebabkan engkau terusir dari Makkah itu, la yalbathuna khilafaka illa qalila. Allah mengancam orang-orang kafir Quraisy bahwa kekuasaan mereka di Makkah itu tidak akan lama. Rezim kafir Quraisy pasti akan hancur, tumbang dan binasa. Nggak lama setelah engkau keluar. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti, Pak. Ya. Setelah Nabi hijrah,
Ya, ini terjadinya di bulan apa? Ramadan. Ramadan tahun kedua hijrah itu Allah izinkan umat Islam untuk perang. Sebelum ada perintah puasa nih. Ya. Perang menghadapi agresi kaum musyrikin. Ya. Itu terjadi pada bulan apa? Ramadan tanggal 17. Ya. Itu. Maka pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka Quraisy itu banyak yang tewas terbunuh di perang Badar. Nah itu. Ya. Jadi surat Al-Isra udah menggambarkan tuh. Ya, ancaman Allah kepada kafir Quraisy, pemimpin-pemimpinnya Quraisy, kafir Quraisy itu mereka akhirnya terbunuh di perang Badar. Itu terjadi kapan? Bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan Allah menjamin baginda Rasulullah untuk kembali ke kota Mekah, menguasai dan menaklukkan kota Mekah. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriyah. Ya, jadi Bapak Ibu, perintah kewajiban puasa Ramadan ini itu turun setelah kewajiban berjihad di jalan Allah. Untuk apa? Membela kehormatan umat Islam, untuk melawan kezaliman orang-orang kafir Quraisy. Makanya di sini dikatakan apa? Ya, disebutkan tadi di keterangan ya dari tafsir Fizlul Quran bahwasanya puasa itu wajar kalau diwajibkan bagi umat yang sebelumnya diwajibkan untuk apa? Berjihad di jalan Allah. Untuk apa tujuannya? Litakriri manhaji fil ard. Supaya Allah meneguhkan, menetapkan manhajnya di atas muka bumi. Kemudian untuk apa? Umat Islam ini yang diwajibkan puasa dan jihad itu untuk memimpin umat manusia. Jadi syarat bisa memimpin manusia ini itu harus punya apa? Kekuatan mental dan fisik. Kekuatan mentalnya dengan ibadah puasa diwajibkan oleh Allah, kekuatan fisiknya dengan apa? Perintah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali syahada 'alan nas. Jadi kalau umat Islam ya, kalau ingin memimpin manusia, ingin menjadi saksi atas umat manusia, maka dia harus punya kekuatan apa? Mental, spiritual dan fisik. Ya, kalau di tentara itu apa namanya? Ya, apa istilahnya? Kekuatan fisik dan mental ya. Makanya ada pembinaan mental. Ya, bukan sapi, ya jenis mental ya. Itu. Makanya di tentara itu bukan hanya dilatih fisik, Pak. Ya, di kepolisian, di tentara itu bukan hanya dilatih fisiknya. Latihan ini, latihan itu, terjun lapangan ini, lapangan itu. Ya, tapi juga mentalnya, ya. Maka di setiap angkatan matra pertahanan kita itu ada ya, direktorat atau divisi pembinaan mental. Ya. Itu fungsinya untuk apa? Melatih kekuatan jiwa, kekuatan mental. Ya. Maka ibadah puasa itu Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam Islam salah satu hikmahnya, kenapa? Ini kata para ulama ya, saya baca dalam saya simpulkan dari beberapa kitab. Itu puasa kita Ramadan ini ya mengikuti perjalanan bulan, bukan mengikuti perjalanannya matahari. Kenapa? Assalamualaikum. Nah, puasa ikutnya bulan Qomariyah, Hijriyah, penanggalan Hijriyah. Haji ngikutin perjalanan bulan Qomariyah. Ya, bukan perjalanan matahari, maksudnya bulan menurut peredaran matahari, enggak. Ya. Jangan kita protes. Ya. Boya puasa itu ya dibikin bulan-bulan Februari gitu. Cuacanya adem, ya, jumlah harinya pendek, 28 atau 27, nggak bisa dipatok begitu.
Ya. Tapi bulan puasa itu, bulan Ramadan ini, itu mengikuti peredaran bulan dalam satu tahun. Dan dia dinamis. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu, saya ingat panas benar kita puasa itu. Bulan Mei, bulan April, panas tuh. Ya. Saya kalau jalan siang, ngisi kajian zuhur, itu terik sampai siluk mata. Apalagi sebelum COVID, panas betul itu, luar biasa. Ya, sekarang kita sudah masuk bulan Maret, mulai udah musim hujan, meskipun hujannya agak mundur nih sekarang ya. Nanti tahun berikutnya itu akan mundur setiap tahun, kita puasa mundur 10 sampai 11 hari. Karena perhitungan jumlah hari dalam satu tahun peredaran penanggalan Masehi dengan Islam itu beda. Kalau jumlah kalender Gregorian, kalender Masehi itu 365 atau 364 hari. Kalau kalender Islam itu 355 atau 354 hari. Jadi makin kita ke depan puasa, bulan Ramadan ketemu Ramadan, itu mundurnya 10 atau 11 hari. Apa rahasianya? Itu membentuk karakter mentalnya umat Islam. Kita dididik seperti didikan tentara. Kok bisa Pak Ustadz dididik tentara? Iya. Kita ini semi tentara, Pak. Umat Islam ini dididik sama Allah. Ya, kita ini walaupun nggak ada wajib militer, tapi dengan kewajiban ibadah puasa, kewajiban haji, musimnya berganti-ganti, ya. Itu adalah tanda Allah sedang mendidik kita ikut wajib militer. Apa wajib militer? Ya, lu kalau ditugasin oleh atasan, oleh komandan di lapangan apa aja, mau yang basah, yang becek, yang kering, yang tandus, mau di musim panas, musim dingin, musim hujan, kamu harus siap. Ya. Kita puasa dalam cuaca musim panas, siap. Puasa di cuaca musim dingin, juga siap. Puasa di musim kemarau, siap. Puasa di musim kalau di utara dan selatan itu ada 4 season. Ya, ada musim panas, musim semi, musim dingin, musim gugur. Itu semua dilewatin semua itu sama orang Islam puasa. Puasa bisa musim panas, puasa bisa musim semi, puasa bisa jadi nanti tahun kapan musim dingin, puasa nanti bisa kapan musim gugur, begitu terus berputar. Itulah pendidikan apa? Makanya di sini apa? Ya, di tafsir Fizul Quran itu dibilang wajar orang berpuasa, kita diwajibkan umat Islam ini karena kita ini umat jihad. Ya. Umat yang harus siap berjuang membela agama, membela negeri kita dari agresi penjajah, para agresor. Itu ada kewajiban jihad fisabilillah. Dan untuk menguatkan kita punya jihad ini, kita ditempa mental kita, jiwa kita dengan apa? Ibadah puasa. Fasaumu. Ya, ini baru 2 baris. Ini penjelasannya panjang ya. Fasaumu huwa majalu takriril iradatil azimatil jazimah. Puasa itu adalah ladang atau bidang bagaimana kita harus menguatkan, menanamkan kehendak yang kuat, tekad yang membajak. Itu puasa. Coba kalau orang nggak punya tekad yang kuat, Pak, kira-kira bisa puasa nggak? Nggak bisa, walaupun udah makan sahur ya, tapi mentalnya tempe, tahu tempe ya, mentalnya kerupuk ya, baru jam 10 udah goyang tuh imannya. Udah kelaparan, udah keroncongan, jam 12 tambah lagi ya. Paling puncaknya lapar itu jam 2 mau masuk asar itu. Ini kalau nggak kuat iradahnya, kehendaknya, mentalnya, tekadnya, nggak bisa puasa. Itulah perpaduan antara iman dengan tekad.
Ya. Maka latihannya dengan apa? Puasa. Sama kalau kita berjihad di jalan Allah, melawan musuh. Ya, seperti umat Islam sekarang di Gaza, di Palestina, dia melawan Israel itu kalau nggak punya tekad, nggak punya iman, nggak bisa dia bertahan sampai sekarang berapa? 155 hari. Ini hari ke-145 nih. Kemarin 154. Udah masuk bulan ke-6, coba bayangkan. Oh, dulu Arab perang lawan Israel keok, cuma 6 hari perang. Ya. Kayak ayam sayur, ya. Kayak kerupuk disiram air, ya. Sekarang, oh lain ceritanya. Orang Gaza ini nggak kayak kualitas Arab zaman baheula, ya. Tahun 67, tahun berapa tuh? 56, ya. Enggak beda. Ini imannya lain memang. Didikannya lain, mentalnya lain, ideologinya juga lain, Pak. Bukan ideologi kaleng-kaleng ya. Ideologinya Islam, ya. Mereka betul-betul menjalankan Islam ini luar biasa. Kuat dan sabar, enggak mau diusir. Tetap kokoh berdiri di atas negerinya. Itulah kenapa? Ini latihan dari orang-orang yang beribadah puasa dengan benar. Wa majalu ittisalil insan bi rabbih ittisala ta'atin wa qiyad. Puasa itu adalah ya bidang bagaimana kita manusia ini bisa kontak dengan Allah. Dalam konteks bagaimana kontaknya, hubungannya adalah hubungan ketaatan dan kepatuhan, seperti tentara dengan komandan. Ini hubungan kita kepada Allah seperti tentara dengan komandan, ya, seperti kopral dengan jenderal. Itu apa yang dikatakan jenderal, komandan kita, semua prajurit tentara nggak ada bilang tidak, semua harus siap. Siap. Ya, itu. Nggak ada bilang enggak. Oh, kalau enggak ente pecat, ya. Di tentara itu nggak ada bilang tidak itu. Kalau sudah instruksi, ada komando itu. Maka seperti itu hubungan kita dengan Rabb kita, dengan Allah Ta'ala. Hubungan ketaatan dan kepatuhan. Sami'na wa ta'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taati. Nggak ada kami dengar kami maksiat, itu nggak boleh. Ya, kami dengar, kami berpaling, nggak bisa. Itu bukan orang Islam namanya. Ya, itu kaleng-kaleng namanya. Ya. Kama annahu majalul isti'la ala daruratil jasadi kulliha. Sebagaimana puasa itu adalah ya, suatu bidang bagaimana kita meninggikan diri kita ya untuk tidak turut kepada kebutuhan-kebutuhan jasad atau fisik kita. Jadi manusia ini jangan jadi budak ya syahwatnya, kebutuhan-kebutuhan fisiknya. Kalau Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar itu mengatakan manusia itu punya dua jenis syahwat yang paling berbahaya kalau salah digunakan, yaitu syahwat perut dan syahwat seks. Kalau manusia menjadi hamba bagi syahwat perutnya, ya, maka dia akan menghalalkan segala cara dalam mencari nafkah. Betul? Ya kan? Ya. Koruptor, pencuri, perampok, pembegal, itu sudah jadi hamba syahwat perutnya. Ya, orang nggak peduli halal dan haram, cari nafkah, sikat aja, terjang aja, gitu kan? Itu orang jadi hamba perutnya. Ya, itu bukan manusia kata Buya Hamka. Yang kedua, orang yang menjadi hamba syahwat kelaminnya. Nah, ini juga bukan manusia, sama dengan binatang. Ya kan? Sama siapa aja, ya, dia mau berhubungan, itu berhubungan badan. Ya, itu syahwat kebinatangan. Kalau Islam bagaimana? Islam itu mengatur, mengendalikan syahwat, tapi menyalurkan syahwat itu ke tempat yang benar dan halal. Ya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan apa? Ya, itu adalah mencarikan cara menikah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun
Ujungnya apa? Ada walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kemaluan. Ya, kemaluan itu harus dijaga, dikendalikan. Nggak bisa farji kita, kemaluan kita, syahwat seks kita, ya, itu dilepas tanpa kendali, tanpa kontrol. Nah, kalau dilepas begitu, perutnya dilepas, syahwat seksnya dilepas, itu sama dengan binatang. Nggak ada beda antara manusia dengan binatang. Ya, makanya yang membedakan kita dengan binatang adalah ketaatan kita kepada syariat Allah. Itu yang membedakan. Maka saudara harus beda dari binatang. Makannya dijaga, halal haramnya dipatuhi, insya Allah. Rambu-rambu kita makan juga ada. Dalam memuaskan nafsu syahwat seksual juga harus mengikuti aturan Allah, bukan mengikuti selera kita, ya. Nah, ini latihannya dengan bagaimana? Dengan puasa. Majalul isti'la ala daruratil jasadi kulliha wahtimalu dhaghtiha wa thiqaliha. Dan puasa itu, nah ini menarik ya. Ini analisis psikologi sebenarnya ini ya. Jadi Anda baca tafsir Al-Manar, apa namanya? Tafsir Al-Qur'an, itu juga ada ulasan uraian psikologi ya. Kata Said Qutb, puasa itu mengajarkan kita, membiasakan kita apa? Untuk menanggung beban dan tekanan-tekanan hidup. Beratnya kebutuhan fisik, tekanan-tekanan kebutuhan fisik harus kita tanggung, kita lawan, kita tahan dengan apa? Puasa. Itharan lima indallahi minar ridha wal mata'. Kenapa? Karena kita lebih mendahulukan keridhaan Allah, ya, apa namanya, kemudian kesenangan atau nikmat-nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan hubungan suami istri. Itu untuk apa? Untuk mencari ridha Allah, dalam rangka patuh dan taat kepada Allah. Nah, ini latihan mental. Latihan fisiknya ada. Iya, nggak makan, nggak minum, latihan fisik tuh. Kita tetap bekerja, tetap beraktivitas, ya, tetap ke kantor, tetap cari nafkah. Itu kan latihan fisik dalam kondisi apa? Kita berpuasa. Mental juga kita dilatih, ya. Kuat, memiliki tekad untuk apa? Meninggalkan apa yang halal, ya, berupa makanan, minuman, hubungan suami istri yang sah, kita tinggalkan. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Ini nggak sembarangan, ini nggak gampang, ya. Makanya orang-orang yang lulus dalam ibadah puasa ini punya nilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi kulluha anasir lazima fi idadin nufus. Inilah unsur-unsur yang mesti ada dalam menyiapkan, mempersiapkan jiwa lihtimali masyaqqatit tariqil mafrus. Untuk apa? Bisa menanggung, menahan, ya, sulitnya jalan yang apa? Yang diisi dengan apa? Yang dipenuhi dengan duri, bil aqabat wal aswaq, ya, hambatan-hambatan dan duri, ya. Jadi umat Islam ini menempuh jalan yang gak gampang, ya, untuk meraih ridha Allah, mendapatkan surga. Kata Nabi, jalannya apa? Jalannya banyak durinya. Jalannya menanjak, gak jalan turun gampang, ya, gak jalan yang apa, rata, nggak ada gajlukannya, nggak ada gelombangnya, nggak ada duri-durinya. Oh, kalau jalan menuju surga, ya, jalan menuju Allah itu banyak, ya, banyak tikungannya, banyak ujian-ujiannya, ya. Walladzi tatanatharu ala jawanibihi ar-raghab wasyahawat walladzi tahtifu bisalikihi alaful mughriyat. Jadi jalan kita menuju Allah itu dikepung dengan apa? Ya, dengan syahwat-syahwat. Kalau kita terjebak ke dalam syahwat itu, maka kita akan menjauh dari jalan Allah. Ya, kalau kita di sedang jalan, ada apa namanya?
ada rayuan-rayuan, ya, alaful mughriyat, ribuan apa itu mughriyat, rayuan, ya, yang membuat kita lalai, lupa dari jalan Allah. Nah itu berbahaya. Kita nggak akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sisi apa? Aspek pembinaan mental, pembinaan jiwa, ya, secara psikis. Wa dzalika kulluhu ila janibi ma yatakasyafu ala madariz zaman min athar nafi'ali shaum fi wazaifil abdan. Tapi manfaat puasa itu enggak cuma dilihat dari sisi mental, tapi juga bisa dirasakan dari apa? Manfaatnya pada fisik dan badan kita. Fungsi-fungsi organ tubuh kita ini juga menjadi sehat, menjadi kuat dengan puasa. Jadi puasa itu bukan untuk melemahkan fisik kita, tapi justru akan memicu dan merangsang organ tubuh kita ini menjadi lebih kuat. Latihannya nggak makan, nggak minum. Bisa? Bisa. Ma'anni la amilu ila ta'liqil faraid wa tawjihat ilahiyah fil ibadat bima yazharu lil aid min fawaidah hissiyah. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Sumu tasihu. Puasalah kamu, kamu akan sehat. Kenapa puasa itu menyehatkan? Karena mengistirahatkan, ya, lambung kita, mesin penghancur, ya, makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita itu diistirahatkan, Pak. Ya, jangan setahun bekerja terus, ya kan? Itu mesinnya bisa aus, ya, bisa rusak, ya. Tubuh kita nggak bisa nanggung zat apa, misalnya gula. Kalau kebanyakan gula, kebanyakan karbo, makan terus, udah olahraga kagak, ya. Nah, ini terus kemudian nggak nggak ditahan dengan apa? Dengan latihan ibadah puasa. Oh, bahaya, ya, itu bahaya. Bisa apa? Bisa, ya, fisik kita ini menjadi lemah. Nauzubillah min zalik, ya. Makanya itu puasa itu sangat baik buat kesehatan kita. Tapi niat kita berpuasa, ya, bukan untuk mendapatkan kesehatan. Niat kita puasa bukan untuk nurunin gula, ya, kadar gula di badan. Niat puasa kita bukan untuk nurunin tensi apa? Darah, ya. Niat puasa kita karena Allah, dan Allah akan memberikan bonus berupa pahala dan kesehatan. Itu niatnya, ya. Jadi nggak usah kita niatnya, saya niat puasa ingin diet, ya, nurunin berat badan. Enggak. Niat puasa kita karena Allah, ya. Kalau bisa nurunin berat badan, bisa tambah sehat, itu bonus dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, idil hikmatul asliyah. Jadi kita kalau ibadah itu jangan niatnya untuk kesenangan dunia atau keinginan manfaat duniawi, ya. Kalau kita mau cek darah, ya, atau cek gula darah itu kita semua ada puasa, ya. Ada istilahnya apa tuh? Kalau lab kita mau ambil darah itu puasa semasa, ya, puasa dari dari malam sampai sebelum diambil darah. Nah, itu puasa cuma berapa jam, ya. Itu bukan puasa syar'i, ya. Itu puasa untuk tujuan kesehatan, atau puasa misalnya untuk apa? Misalnya mengurangi asupan-asupan tertentu, ya. Misalnya ada puasa intermittent fasting namanya. Intermittent fasting itu, ya, mulai dari sore, habis makan sore, jam 5 udah makan, malam nggak makan nasi, nggak makan karbo, nggak makan macam-macam, cuma minum aja air putih atau teh, ya. Itu puasa itu hitungannya, walaupun dia minum, ya. Itu secara teori kesehatan ada intermittent fasting sampai besok pagi jam 9, jam 10 baru dia sarapan, gitu. Nah, itu untuk kesehatan. Tapi kalau puasanya menurut syariat Allah, ya, bukan dimulai sore hari, dia mulainya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasanya kita di waktu-waktu kita beraktivitas, kita hidup, bangun tidur, itu puasanya.
Sampai terbenam matahari itu kan puncak aktivitas kita kan dari pagi sampai sore. Kalau orang nggak makan nggak minum malam masih bisa Pak, enak ya, sambil tidur sambil ngapain ya. Tapi kalau ada kerja ya, ada aktivitas, oh itu kan berarti apa? Melatih mental kita supaya kuat dalam menjalani aktivitas meskipun kita sedang berpuasa. Inilah hikmatul asliyah. Kenapa? Karena hikmah yang paling mendasarnya ya, tujuan asalnya diwajibkan puasa itu apa? I'dadu hadzal kainil basyari lidaurihi fil ardi. Ya. Untuk menyiapkan manusia ini memainkan perannya di atas muka bumi. Khalifah di atas muka bumi. Wa tahyati lil kamalil muqaddar lahu fi hayatil akhirah, dan mempersiapkan manusia menuju kesempurnaan yang telah ditetapkan untuknya dalam kehidupan akhirat. Jadi untuk apa? Bisa memerankan fungsi kekhalifahannya di bumi dan bisa membantu manusia ini untuk apa? Meraih kesempurnaan nilai ibadah ya, yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ma hadza fa innani la uhibbu an anfiya ma takshifu anhu al-mulahadhah aw yakshifu anhu al-ilmu min fawaid li hadhihi al-fara'id. Ya, meskipun saya tidak menafikan, kata beliau, bahwasanya ajaran agama itu juga akan berdampak kepada kesehatan. Ya, sesuai dengan ilmu sains. Faddin la yaqudun nas bis salasil ila ta'at. Nah itu. Jadi kata beliau, agama ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu tidak bagaimana? Maaf. Ini lompat-lompat nih kalau di apa ya? Diketik apa sih? Ya. Jadi agama ini tidak menggiring manusia ya untuk taat itu dengan apa? Dengan dipakaikan atau dikalungkan dengan rantai. Jadi kita ini bukan seperti perbudakan manusia. Ya, zaman primitif. Supaya budak itu taat kepada majikannya harus dirantai dulu. Ya, harus dipecut dulu, ya kan? Nah, tapi bagaimana? Dalam Islam itu, ajaran Islam, ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu mana tadi ya? La anfi'o deh. Ya, dalam rangka bagaimana supaya manusia ini menjadi baik, ya, itu tidak berarti ya menafikan ilmu pengetahuan manusia. Kenapa? Karena di sini ditulis majalu hadzal ilmi mahdudun. Ya, bidang ilmu pengetahuan ini sebenarnya terbatas. Tidak bisa mencakup semua ya hikmah-hikmah yang telah Allah berikan untuk manusia ini, bagaimana dia wajib berpuasa. Nah, oleh sebab itu ya, apa kata beliau? Tabruzul ghayatul kabira minas shaum. Kenapa ayat itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hakadza tabruzul ghayatul kabira minas shaum. Demikianlah ya, nampak tujuan besarnya ibadah puasa itu adalah apa? Target utamanya adalah takwa. Innahat taqwa. Fattaqwa hiyallati tastayqizu fil qulub. Takwa inilah yang akan apa namanya? Bangkit. Ya. Bangkit di dalam hati. Hidup di dalam hati. Wa hiya tuaddi, apa itu? Nah, ini kalau lompat lagi lain ininya. La haula wala quwata illa billah. Memang enaknya itu kalau ngaji kitab tuh pegang kitabnya ya. Iya, kalau di kitab saya itu kemarin kena rayap beberapa bulan yang lalu, habis semua. Jadi apa yang terutama yang kena ini tafsir Jalalul Quran ya, yang ada terjemahannya itu saya belum sempat beli lagi ya.
Pas diberitahu untuk mengisi kajian tentang tafsir ini, waduh sayang banget ini. Akhirnya saya pakai yang versi digitalnya. Cuma digital begini, di komputer ini lompat-lompat nih, ngaco dia. Nggak tahu kenapa nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana tadi takwa, tujuan takwa tadi? Nah ini takwa ini yang akan hidup di dalam hati, ya, dan yang akan menunaikan kewajiban itu. Kenapa? Dalam rangka ta'atan lillah wa itharan liridahu, dalam rangka taat kepada Allah dan mendahulukan, memprioritaskan keridhaan Allah. Nah, wa taqwa hiya allati tahrusu hadhil quluba min ifsadi saubil ma'siyah. Nah, ketakwaan inilah Bapak Ibu yang akan menjaga, ya, melindungi hati itu dari rusaknya puasa dengan maksiat. Ya. Jadi jangan salah, rusaknya puasa itu bukan cuma dengan makan, minum dan berhubungan badan. Itu membatalkan puasa namanya, ya. Itu mubtilatus siyam, batalnya puasa karena makan minum sengaja, karena berhubungan badan, ya. Suami istri itu batal puasanya, atau muntah sengaja batal, mengeluarkan air mani sengaja batal itu, ya. Tapi kalau, ya, puasa kita tidak batal, bisa rusak nggak? Bisa. Rusaknya puasa itu dengan apa? Maksiat. Nah, maksiat ini akan menghilangkan pahala puasa. Jadi puasanya tetap sah, jalan, ya, tetap buka maghrib gitu, ya. Tapi pahala puasanya sudah hilang. Kalau puasa kita iringi dengan apa? Perbuatan maksiat. Nah, yang bisa menjaga supaya puasa kita ini satu sah, yang kedua tidak hilang pahalanya, tidak rusak pahalanya karena maksiat, yang bisa menjaga itu apa? Ketakwaan. Maka itu ditekankan di ayat itu, la'allakum tattaqun. Walau tilkal lati tahjusu fil bal. Ya, meskipun, ya, maksiat itu berupa apa? Berupa hajis, ya, berupa semacam bisikan-bisikan yang ada di dalam hati. Nah, kalau bisikan dorongan untuk bermaksiat itu bisa dikategorikan maksiat. Ya, dorongan untuk ngomongin orang, hati-hati. Ada bisikan untuk berkata-kata kasar, nah itu hati-hati. Dorongan untuk menyebarkan berita dusta, hati-hati. Ya, maka puasa harus kita jauhkan diri kita dari apa? Segala macam perbuatan dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Ya, nauzubillah min zalik. Maka yang bisa menjaga hati kita dari rusaknya pahala ibadah puasa ini apa? Takwa. Wal mukhatabuna bihadzal Qur'an ya'lamuna maqamat taqwa indallah. Orang-orang beriman yang diseru dalam Al-Quran ini dengan kewajiban perintah ibadah puasa, mereka sudah mengetahui kedudukan takwa di sisi Allah, wa waznaha fi mizanihi, dan timbangannya dalam timbangan Allah. Fahiya ghayatun tatatallau ilaiha arwahum. Ya, takwa itu adalah tujuan yang menjadi, ya, harapan tumpuan arwah atau ruh-ruh mereka. Jadi ruhnya orang-orang beriman itu selalu, ya, bertumpu, selalu melihat kepada tujuan takwa ini. Wa hadza shaum. Nah, puasa itu adatun min adawatiha. Salah satu alat, ya, sarana di antara sarana-sarananya. Wa tariqun muwassilun ilaiha. Puasa ini adalah jalan yang mengantarkan kita kepada takwa. Wa min thamma yarfa'u hasyaqu amama uyunihim hadafan wadi'an yattajihuna ilaihi an tariqis siyam la'allakum tattaqun. Sebab itu
konteks ayat ini mengangkat dan meninggikan aspek takwa itu di hadapan mata mereka. Jadi mata orang beriman ini tertuju kepada apa? Ujung ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu belum puncaknya. Kalau kita merasakan atmosfer ayat ini, ya, dahsyatnya ayat ini, itu bukan hanya pada seruan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan hanya pada redaksi diwajibkan atasmu sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kamu. Tapi sebenarnya ya, yang Allah tinggikan di hadapan kita orang-orang beriman ini adalah hadafan wadi'an, sebuah tujuan yang sangat terang benderang, yattajihuna ilaihi, yang mana mereka akan menuju tujuan itu melalui puasa, yaitu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, inilah rahasia hikmah daripada perintah berpuasa di bulan Ramadan dalam tafsir fi Zilalul Quran. Tujuannya sekali lagi sebagai kesimpulannya adalah agar kita memiliki kekuatan spiritual, kekuatan mental, ketabahan, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala, meskipun yang dilarang itu adalah zatnya halal, makanan minuman halal, istri halal, dilarang, diharapkan selama kita menjalankan ibadah puasa. Itu dalam rangka apa? Melatih ketaatan kita kepada Allah. Kalau yang halal saja, kalau perintah Allah dijauhi, kita jauhi, apalagi yang haram. Insya Allah. Tujuan berikutnya adalah menjadikan kita umat Islam ini memiliki kekuatan fisik dan kekuatan mental, sanggup untuk menahan ya dan menanggung semua kewajiban-kewajiban perintah dari Allah dalam rangka kita memimpin umat manusia, ya, menjadi saksi atas umat manusia dan memerankan fungsi-fungsi kekhalifahan dan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, ya, tentang ibadah puasa, ayat puasa di dalam tafsir fi Zilalil Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ya, kalau ada yang mau bertanya boleh 1-2. Silakan. Sampai kita syuruk ya. Syuruk jam berapa di sini? Waktunya. Udah. Waktu syuruk ini belum. Ya, 6.13 sudah. Oke. Ada yang bertanya? Ini baru 6.10, 6.11 ya. Ya, 2-3 menit lagi, boleh? Silakan. Ada yang bertanya? Ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak, saya ingin tutup. Ya. Dari Pak Yanis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Al-Quran surat 183 kan tujuan akhirnya itu la'alakum tattaqun Ustaz. Tapi kalau khusus bulan Ramadannya di ayat 185-nya itu tujuan Ramadan itu la'alakum ya tashkurun ya Ustaz. Ya, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tashkurun. Nah, itu kaitannya gimana Ustaz, hubungannya antara 183 dengan 185? Ujungnya yang lebih utama, yang kenapa pertama tattaqun kemudian itunya tashkurun Ustaz? Ya. Kenapa seperti itu ya? Baik, saya jawab. Bismillah. Tujuan ibadah puasa itu la'allakum tattaqun. Ya, karena tadi ya sudah dijelaskan dalam Zilalul Quran adalah untuk supaya kita menjalankan ibadah ini harus tahu tujuan asalnya, tujuan besarnya. Ya, untuk mendidik, membangun karakter ketakwaan. Karena takwa ini adalah inti.
Wa ra'sul amri at-taqwa. Ya, orang kalau nggak bertakwa, walaupun dia mengaku beriman, percaya sama Allah, percaya Allah itu ada, tapi nggak bertakwa, nggak patuh kepada perintah Allah, nggak menjauhi larangan Allah, itu sama saja dengan iblis. Ya kan? Iblis percaya nggak sama Tuhan? Percaya. Dia penciptanya, dia yang mengaturnya. Percaya iblis itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Artinya apa? Iblis itu percaya bahwa Allah itu pencipta dia. Tapi dia nggak mau patuh kepada perintah Allah ketika Allah suruh apa? Sujud kepada Adam. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Nah, ini yang membedakan ya iblis dengan malaikat ya. Jadi dia nggak punya ketakwaan. Dia ada iman, ada percaya kepada Allah sebagai pencipta, tapi dia nggak mau bertakwa. Ini bahaya. Manusia percaya tapi nggak bertakwa. Sama dengan orang Islam mengatakan apa? Saya Muslim, tapi saya berislam tanpa syariat. Ya, itu ucapan ngawur, ya, ucapan yang berbahaya. Itu zindik, itu dosa. Ya, Muslim tapi nggak mau menjalankan syariat. Muslim tanpa syariat, ya bukan Islam namanya. Ya. Maka Islam itu apa? Ada iman dan takwa kepada Allah. Nah, di ayat yang apa tuh tentang ibadah puasa, ayat tentang Ramadan, itu Allah menekankan apa? Bahwa kamu bisa menyaksikan bulan Ramadan, kamu bisa berpuasa, kamu bisa menyempurnakan bilangan hari-hari berpuasa itu walitukmilul iddah. Kamu di ujung bulan Ramadan bisa merayakan Idul Fitri walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, itu supaya apa? Kamu bersyukur. Bersyukurlah atas nikmat turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Itu kan konteksnya begitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi turunnya Quran di bulan Ramadan, kalian harus bersyukur. Kalian bisa puasa dengan sehat, nggak sakit, faman kana minkum maridon, kalian harus bersyukur. Terima kasih sama Allah. Oh, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, bisa puasa, nggak perlu qadha lagi di hari lain, kan gitu. Ya, kita bisa menyempurnakan Ramadan sebulan penuh, itu juga karena bimbingan dari Allah, karena taufik dari Allah, maka kita mesti bersyukur. Itu tujuannya, ya. Demikian. Jelas? Ada lagi? Sebelum saya tutup, saya tampilkan video. Ini cuma saya nggak keluar suaranya dari sini ya. Ini kita akan nanti saya jadwal di sini ada ceramah tarawih kultum. Nah, nanti pada saat kultum di mana-mana saya mengisi, ya, apakah itu kajian zuhur, ya, di perkantoran, malam tarawih di masjid-masjid, subuh juga sebagian. Nah, ini saya bawa imam qori dari Rafah dari Palestina, ya, di tiap lokasi yang saya mengisi. Nah, ini diharapkan nanti bisa diterima oleh DKM. Beliau ini nanti jadi imamnya lah, imam sholat fardunya aja, nggak usah tarawihnya. Kalau tarawihnya mungkin kepanjangan ntar, repot ya. Jadi cukup sholat isyanya nanti dipimpin oleh imam ini. Nanti setelah saya kultum kajian sebelum tarawih, kemudian dilanjutkan tarawih. Nanti setelah tarawih dia akan berbagi informasi tentang perkembangan yang ada di Palestina dan bisa jamaah memberikan mengumpulkan donasinya, infak dan sedekahnya, ya. Ini kita datangkan dari Rafah dari Palestina. Ini bacaannya bagus, cuma nggak kedengaran aja, ya. Berikutnya ini saya di bulan Ramadan ini meluncing buku 2, ya, buku tentang perjuangan Palestina, ya, meruntuhkan Zionis dan merebut Baitul Maqdis.
Ini bukunya ada 506 halaman, ya, memotret tentang kejadian peristiwa dari tanggal 7 Oktober Perang Badai Al-Aqsa sampai sekarang, apa motivasinya, apa pelajaran-pelajarannya, bagaimana kita harus mempersiapkan generasi umat Islam yang bisa melawan kesombongan Zionis, ya. Bagaimana cara mendidik anak kita untuk memiliki nilai-nilai perjuangan yang tangguh seperti berpejuang di Gaza. Nah, ini saya tulis, ya, selama dalam kurun waktu mulai dari kapan? 7 Oktober itu saya sering menyampaikan ceramah, kajian-kajian. Nah, kajian dan ceramah saya itu selama 5 bulan terakhir itu saya bukukan. Ya, buat apa? Jadi dokumen bahwa kita umat Islam ini bersama para pejuang di Gaza, bersama Palestina. Dan Ramadan kita tahun ini beda, Pak, dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ramadan tahun ini mengingatkan kita bahwa kita punya saudara umat Islam di Palestina yang sudah mulai puasanya 5 bulan yang lalu ketika dibombardir Israel. Dan sampai sekarang belum buka. Maksudnya apa belum buka? Ya, belum memetik kemenangan. Dan kita berharap kemenangan Gaza itu terjadi di bulan Ramadan, sebagaimana Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah di Perang Badar, dan sebagaimana Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah dalam penaklukan kota Makkah di bulan juga Ramadan. Nah, yang buku yang kedua ini tentang parenting, mendidik anak, ya, judulnya Wahai Anakku, benahi adabmu dan bersihkan hatimu. Ini bagaimana kita mendidik anak dengan hati, dengan jiwa yang bersih. Karena pendidikan anak ini nggak ada kurikulumnya di sekolah, ya, kurikulumnya di perguruan tinggi nggak ada, ya kan? Kita mendidik anak ini pakai kurikulum Al-Quran, ya, nggak ada prodi pendidikan keluarga, nggak ada, ya. Kalau prodi nutrisi, tentang ilmu kesehatan, gizi itu ada, kesehatan masyarakat ada, tapi kesehatan keluarga, mental, pendidikan anak nggak ada pelajarannya. Maka kita harus gali dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah, ya. Itu juga dilengkapi dengan doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian doa para ulama, ya, yang mereka biasa amalkan untuk mendidik dan mendoakan anak-anak mereka menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan nanti ketika saya ngisi di sini, ini bukunya sudah siap, sudah jadi, insya Allah pada pekan ini. Dan yang berminat nanti bisa memilikinya, ya. Terima kasih dari kami. Walafu minkum. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita.
Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.